Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan kepada para pemirsa yang menyaksikan video saya. Saya Muhammad Irgi Maulana Yusuf dengan NRP 24/2021-045, mahasiswa Institut Teknologi Nasional Bandung, menempuh program studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, sebagai penunjang nilai mata kuliah Geologi Lingkungan, saya akan mempresentasikan berupa paper yang berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pasca Kejadian Tsunami tahun 2018 sebagai rekomendasi tata ruang di pesisir pantai Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten. Paper ini ditulis oleh Siti Dahlia dan Agung Adiputra dan juga kawan-kawan dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Jakarta Timur. Indonesia sebagai negara kepulauan secara geologis rentan terhadap bencana alam pesisir seperti tsunami. Tsunami merupakan gelombang laut yang dihasilkan oleh proses geologi bawah laut berupa letusan gunung api, bisa berupa gempa bumi, kemudian longsoran, serta jatuhnya meteor di laut. Data historis kejadian tsunami itu akibat tektonik di pesisir selatan Pulau Jawa, yaitu 4 Januari 1840, 20 Oktober 1859, kemudian 11 September 1921, dan 17 Juli 2006. Selain faktor tektonik, tsunami di Pulau Jawa juga disebabkan oleh faktor vulkanik yang sebagai contoh pada tanggal 27 Agustus 1883, tsunami yang disebabkan oleh erupsi Gunung Krakatau. Di wilayah pesisir, apabila terjadi tsunami, itu dapat menimbulkan korban jiwa, kemudian menghancurkan perumahan, kemudian hancurnya lahan pertanian, maupun rusaknya lahan perikanan. Hal ini dapat disebabkan karena gelombang tsunami itu yang mampu menyapu daratan, sehingga merubah daratan pantai yang ada di pesisir daratan tersebut. Perubahan daratan pantai itu diakibatkan oleh tumpukan sedimen, baik itu sedimen pantai yang terbawa oleh gelombang maupun yang terkikis oleh arus laut. Kecamatan Panimbang sendiri terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan ini merupakan area yang terletak di Selat Sunda dan juga merupakan salah satu objek wisata pesisir yang banyak dikunjungi masyarakat umumnya oleh masyarakat Jabodetabek. Selain itu, wilayah Kecamatan Panimbang juga merupakan salah satu kawasan yang dikembangkan untuk KEK atau kawasan ekonomi khusus, sehingga adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur. Akan tetapi, secara geografis, Kecamatan Panimbang ini berada dekat dengan komplek Gunung Anak Rakatau. Pada tanggal 22 Desember 2018, kecamatan ini terkena dampak tsunami yang diduga disebabkan oleh faktor longsoran dasar laut akibat aktivitas anak Gunung Krakatau. Peristiwa tersebut mengakibatkan 267 orang meninggal, 1.143 orang luka-luka, dan 5.361 orang mengungsi. Maka dari itu, perlu adanya perencanaan tata ruang berbasis bencana. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan resiko bencana. Maka penting untuk memetakan perubahan penggunaan lahan wilayah Panimbang ini pasca bencana tsunami tahun 2018. Langsung saja merujuk pada pembahasan pertama, yaitu penggunaan lahan di Kecamatan Panimbang sebelum tsunami. Penggunaan lahan di wilayah ini menunjukkan bahwa terdapat penggunaan lahan seperti danau, kemudian empang, sungai, kemudian ada sawah, kemudian tanah kosong juga ada, semak belukar, rawa, hutan, perkebunan, kemudian permukiman tentunya, dan juga bangunan lainnya. Mayoritas penggunaan lahan wilayah di daerah ini yaitu sawah dan juga perkebunan. Kondisi penggunaan lahan di Panimbang mayoritas sawah karena terletak secara geologi wilayah tersebut merupakan batuan lunak dan aluvial
yaitu material hasil endapan laut atau sungai. Nah, membuat kondisi tanah aluvial ini umumnya mengandung banyak mineral sehingga subur untuk pertanian. Selain itu, pada bagian barat secara kemiringan, lereng dan juga elevasi merupakan area datar. Hal ini mendukung untuk sistem irigasi sebagai pengairan. Untuk area kebun, mayoritas itu berada pada desa Tanjung Jaya yang secara litologi itu merupakan batuan keras dan memiliki kemiringan lereng 4-350. Kondisi tersebut mengakibatkan lahan pada desa Tanjung Jaya mayoritas itu dimanfaatkan untuk perkebunan atau hutan yang didominasi oleh tanaman keras. Nah, berikut merupakan gambar dari kawasan pesisir Kecamatan Panimbang. Wilayah ini merupakan pesisir dan kawasan wisata, sehingga penggunaan lahan sekitar pesisir pantai mayoritas itu merupakan pemukiman nelayan. Selain itu, lahan juga banyak dimanfaatkan sebagai resort, kemudian juga objek wisata. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu penggunaan lahan setelah terjadinya tsunami. Kejadian tsunami di Banten pada Desember tahun 2018 itu berdampak pada lingkungan pesisir pantai wilayah di Kecamatan Panimbang ini, yaitu adanya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan merupakan peralihan suatu bentuk dan lokasi penggunaan lahan yang lama menjadi yang baru. Perubahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Panimbang ini yaitu adanya hilang atau berkurangnya jumlah pemukiman yang terdapat di beberapa lokasi area pesisir, sehingga berubah menjadi lahan kosong atau semak belukar. Nah, berdasarkan gambar berikut, gambar ini merupakan representasi area pemukiman nelayan pinggir pantai yang terkena tsunami. Akan tetapi, penduduk masih tetap bermukim di lokasi terkena tsunami. Nah, kemudian gambar tersebut menunjukkan bahwa pasca kejadian tsunami 2018, selain merusak dan juga menghilangkan bangunan pemukiman, berdampak juga pada rusaknya kawasan resort di Kecamatan Panimbang. Kawasan Tanjung Lesung ini merupakan area eksotis wisata pantai di Provinsi Banten, sehingga banyak investor-investor yang mendirikan kawasan resort, kemudian kawasan homestay dan juga hotel di area pinggir pantai. Adanya bencana tsunami ini tentu berdampak pada rusaknya bangunan resort, homestay, dan hotel sehingga menambah tinggi kerugian ekonomi akibat tsunami. Nah, gambar di samping juga merupakan area bangunan hunian sementara untuk korban tsunami yang direlokasi karena rumah hunian mereka mengalami kerusakan atau hilang. Akan tetapi, lokasi hunian sementara yang didirikan ini masih tetap dekat dengan area pesisir pantai dengan jarak kurang lebih 150 meter dari pantai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hunian sementara yang digunakan masyarakat saat ini masih belum aman dari ancaman tsunami. Baik, pada kesimpulannya, menunjukkan bahwa penggunaan lahan sebelum dan sesudah terjadinya tsunami di wilayah Kecamatan Panimbang itu betul adanya terjadi perubahan, khususnya di area pesisir Panimbang. Perubahan yang terjadi itu teridentifikasi adanya kawasan pemukiman yang hilang, kawasan wisata dan resort yang rusak, dan munculnya kawasan hunian sementara. Nah, kemudian Kecamatan Panimbang juga tidak teridentifikasi sebagai kawasan bencana geologis atau rawan tsunami. Untuk itu, tidak tergambarkan rencana tata ruang di Kecamatan Panimbang yang berbasis tsunami. Mungkin cukup sekian pemaparan paper yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.